Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi kami sapa Shalom Bapak Ibu. Kita akan masuk ibadah kita, tapi terlebih dahulu kita persiapkan hati kita. Kita bersaat teduh dalam hati kita masing-masing. Saat teduh dimulai. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita satu kali Di sana
Kudus. Amin. Mari kita bersukacita memuji Tuhan. Kita tahu di kanan kiri kita ada Tuhan sebenarnya. Itu bukan kita bukan bertanda bahwa kita akan selalu berbuat yang akan berbuat kepada kita. Amin. Mari kita puji dengan sesungguh sukacita. Kita tahu bahwa di seminggu ini kita melakukan dosa kepada Tuhan. Untuk itu, mari saudara-saudara ambil saat teduh, mengaku dosa kita pribadi masing-masing, berdoa di dalam hati minta ampun kepada Tuhan. Bahwa seminggu ini kita melakukan dosa dan pelanggaran di hadapan. Biarlah kita juga mengambil komitmen untuk terus hidup di dalam kebenaran dan meminta Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mengucapkan doa pengakuan dosa. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih Engkau juga telah menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau adalah kami, tetapi nafsu kami dalam membuat kami lupa akan keadaan. Ampuni kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan-Mu daripada kecintaan demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kembali kita mengangkat pujian kita. Jemaat saya untuk bangkit berdiri. Mari kita katakan bahwa Tuhan seperti air di dalam kehidupan kita. Baik
responsoria kita yang terambil dari kitab Mazmur ayat yang pertama sampai dengan ke-8 sampai ke-9. Kita membacakan secara berresponsoria. Kita membacanya dari kitab Mazmur 149. Haleluya. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa, kita bersama untuk melaksanakan terhadap mereka seperti yang ditulis. Itulah semangat bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya, gloria Patri. Marilah kita menyatakan pengakuan iman dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita bersama-sama mengucapkan yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Karena langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang di sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Seluruh jemaat silakan duduk kembali. Kita masuk dalam warta gereja kita. Warta gereja dapat kita baca di dalam buku yang telah kita terima masing-masing. Itu semua mari diperhatikan untuk majelis dan untuk seluruh jemaat. Dan jikalau ada kesalahan penulisan nominal angka yang untuk persembahan yang Bapak Ibu berikan, setorkan, dapat dikonfirmasi ke pimpinan jemaat ataupun majelis. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita bernyanyi pujian kita. Kita akan pujian kita, Bapak-bapak yang kasih.
segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa Allah kami yang berkata di dalam surga. Allah yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, sepanjang satu minggu yang kami lalui Tuhan cukup baik bersama kami. Tuhan cukup memelihara kami di dalam masa-masa sulit ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus Kristus. Inilah kami Tuhan, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, dengan beban berat, dengan keadaan yang susah, kami ingin mencari Tuhan. Kami ingin mendekatkan Tuhan, karena Engkaulah segala-galanya Tuhan. Engkaulah yang selalu bisa mengatasi semuanya. Kami yakin dan percaya itu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus Kristus. Pada saat ini pagi ini Tuhan, kami ingin menaikkan doa-doa sahabat kami. Kami tahu ya Tuhan, kami manusia banyak kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja kami lakukan. Kami memohon oleh darah bilur-bilur Yesus, sucikan dan kuduskan kami, sehingga doa-doa yang kami panjatkan kiranya Tuhan berkenan mendengarkannya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus Kristus. Kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan pada saat ini, khususnya Kota Batam. Engkau tahu Tuhan, kami tiada bosan-bosannya memanjatkan doa kepada Tuhan, karena kami yakin dan percaya hanya Tuhan satu-satunya tempat pengharapan kami. Biar masa-masa sulit ini Tuhan, kami tetap mencari Tuhan. Kami tidak bosan berdoa, biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan mencurahkan, memberi pikiran pada pimpin kami. Di masa sulit ini kami bisa setia melayani Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, setia mencari Tuhan. Kami berdoa Tuhan, khususnya bagi Kota Batam, biarlah Tuhan yang memulihkan, biarlah Tuhan yang menemani kami, mencurahkan Roh Kudus bagi Kota Batam ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus Kristus. Kami mau berdoa juga Tuhan, setiap kami jemaat Tuhan masa-masa, baik kami sebagai pemimpin rumah tangga kami. Kami tahu ya Tuhan, kami laki-laki lemah. Biarlah Tuhan memberi roh hikmat kebijaksanaan, sehingga kami bisa membimbing keluarga kami di tengah-tengah situasi ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus Kristus. Kami mau berdoa Tuhan bagi warga jemaat GMI Baratan Mangsa yang mengalami sakit penyakit. Biarlah oleh bilur-bilurnya kuasa Tuhan yang menemani mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu menjaga mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus Kristus. Kami juga mau berdoa setiap program-program gereja kami. Kami mau Tuhan ikut campur tangan, khususnya pembangunan gedung sekolah minggu yang kami rencanakan. Kami mau serahkan semua apa ide-ide rencana kami hanya di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkatinya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus Kristus. Kami mau serahkan hidup kami sepanjang satu minggu ini dalam tangan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi di tengah kami, tetapi jika jiwa kami bersama-sama Tuhan, Tuhan memberkati langkah kami. Kami yakin dan percaya masa-masa sulit ini kami sanggup melewatinya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus Kristus. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kitab Amsal berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, dia sendiri akan diberi minum. Kita akan memberikan persembahan kepada kita. Kalau kita akan bangkit berdiri untuk maju ke depan, kita angkat pujian kita.
Kita akan melawat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita persiapkan hati kita, kita pujian kita. Biarlah hati kita terus merenungkan firman Tuhan. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudari membaca ayat yang kedua. Demikian firman. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi
tidak bercela, berumur setahun, kamu boleh ambil domba atau kambing. Dan harus umurnya sampai hari yang harus seluruh jemaah Israel berkumpul harus menyembelih pada waktu sejarah. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan oleh orang-orang juga, dan dimakan mereka harus makan roti yang tidak berani beserta sayurannya. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Jangan kamu berkata pada daging itu sampai mati, apa yang tinggal sampai pagi kamu memperlahan sampai mati. Dan beginilah kamu memakannya: pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini dari Mesir dan semua anak ular dan binatang akan kubunuh, dan kepada semua anak di Mesir juga Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada pula kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. hari ini akan menjadi hari berkah bagimu. Kamu harus melayani hari raya bagi Tuhan berturut-turut. Kamu harus melayani sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumah. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Silakan dulu. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita berbicara tentang Paskah sebagai tanda kebebasan bagi bangsa Israel. Bapak Ibu saudari, ada 2 hal yang kita pahami, yang kita renungkan jika kita berbicara tentang kitab Keluaran. Yang pertama, Bapak Ibu saudari, adalah bagaimana kesusahan yang dialami oleh bangsa Israel di Mesir. Mereka begitu menderita, bahkan mereka juga hidup bersungut-sungut kepada Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena begitu beratnya penderitaan yang mereka alami, sehingga mereka bersungut-sungut, mereka memberontak kepada Tuhan. Lalu yang kedua yang mau kita lihat kalau kita berbicara tentang kitab Keluaran adalah bagaimana tindakan Allah yang begitu besar, bagaimana tindakan Allah yang begitu hebat, yang begitu luar biasa, menyelamatkan, membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir dengan segala kekerasan hati Firaun yang tidak mau melepaskan bangsa Israel. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu saudari, bangsa Israel harus dibebaskan. Nah, oleh karena itu, pada hari ini kita mau berbicara tentang tanda kebebasan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel, sebab ini adalah ketetapan dari Tuhan. Kalau namanya ketetapan dari Tuhan, Bapak Ibu saudari, berarti sesuatu yang harus dilakukan.
Kalau kita tidak lakukan, ada konsekuensi yang akan kita terima. Paskah sebagai tanda yang diperintahkan oleh Tuhan. Perkataan Paskah, Bapak Ibu Saudari, berasal dari kata Ibrani pasah, yang berarti berlalu, terlewati. Itulah yang Tuhan katakan kepada bangsa Israel bahwa malam ini aku akan melewati, aku akan berlalu dari setiap rumah-rumah yang ada di Mesir. Tentu tujuan dari penghakiman, penghukuman Allah pada dasarnya adalah kepada orang-orang Mesir. Tetapi perkataan atau penghukuman ini juga berlangsung kepada bangsa Israel. Oleh karena apa? Oleh karena mereka telah bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi bangsa Israel membutuhkan satu tanda, yaitu Paskah, di mana Allah melewati, di mana Allah melalui, berlalu dari setiap rumah-rumah, di mana Allah akan melenyapkan anak sulung yang ada di Mesir. Bahkan bukan hanya anak manusia, dikatakan binatang juga. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, inilah permulaan baru, babak baru, sejarah baru dalam kehidupan bangsa Israel. Bulan baru yang dimaksudkan adalah bulan Abib, yang kemungkinan sekitar Maret sampai April. Itulah makanya mengapa kita merayakan Paskah itu sekitar Maret sampai April. Ya. Jadi tanda yang diperintahkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Terjadi saat mereka berada di pembuangan di Mesir. Paskah pertama yang mereka rayakan di tengah situasi mereka sedang menderita, Allah memberikan anugerah kepada bangsa Israel. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, Paskah pertama menjadi sebuah tipe atau tanda sebagaimana yang dikatakan dalam 1 Korintus 5 ayat yang ke-7. Coba kita buka 1 Korintus 5 ayat yang ke-7. Siapa yang sudah mendapatkan, tolong dibacakan untuk umum. Buanglah lagi lawanan itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak berlagi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudari, kita memperhatikan bahwa anak domba Paskah telah disembelih, yaitu Kristus. Jadi Paskah pertama yang dirayakan oleh bangsa Israel di Mesir menjadi tipe bahwa Kristus telah dipersembahkan untuk menyelamatkan kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Ini begitu luar biasa, bahwa sejarah mencatat semua memang sudah direncanakan sedemikian. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi, Allah menentukan media atau alat yang harus disediakan oleh bangsa Israel untuk menjadi sarana. Karena kalau tidak ada tanda ini, dikatakan bahwa dipastikan mereka pasti akan lenyap. Apa artinya bagi kita? Artinya Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tanda ini menjadi sangat penting. Karena Allah
Kita membaca bahwa Allah menetapkan bangsa Israel harus menyembelih domba. Bahkan di situ kita membaca aturan-aturan yang harus ditaati. Anak domba yang berumur setahun harus jantan, tidak bercela. Artinya apa? Bahwa kematian anak domba menunjukkan bahwa Allah di dalam diri Yesus Kristus yang juga adalah manusia memang sungguh-sungguh tidak hidup di dalam dosa. Karena kalau dia hidup di dalam dosa, bagaimana dia menjadi juru selamat bagi kita? Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sarana itu sudah disediakan bagi kita, yaitu Kristus yang tidak berdosa telah dinyatakan melalui kematiannya di atas kayu salib, melalui darahnya yang tercurah. Kata Tuhan kepada bangsa Israel, engkau harus menyaksikan darah domba yang suci, darah domba yang tidak bercela itu, darah domba jantan, darah domba yang sungguh suci itu di atas ambang pintumu dan juga di tiang pintumu. Artinya apa? Jika itu ada di dalam rumahmu, maka Tuhan memastikan engkau mengalami keselamatan. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika Kristus tidak menjadi bagian hidup kita, maka ketika dia melewati kita, kita akan terlewat dengan kematian. Kita akan terlewat dengan kematian. Sebab ketika dia datang melewati rumah kita, darah Yesus yang suci, kematian Kristus tidak menjadi bagian kita, sebab kita tidak siap dengan apa yang Tuhan perintah. Domba menjadi simbol Kristus yang tidak berdosa telah dikorbankan supaya saya dan Bapak Ibu sekalian terbebas dari kematian. Tetapi jika anak domba yang sudah dikorbankan itu tidak menjadi bagian hidupmu, maka engkau berada di dalam. Darah domba yang tidak bercela itu harus dibubuhkan pada ambang atas pintu dan juga tiang pintu, menjadi tanda bahwa Kristus ada di dalam hidupmu. Kristus menjadi bagian hidupmu. Kristus menjadi fondasi hidupmu. Kristus menjadi kehidupan. Maka engkau akan mengalami keselamatan. Saat dia datang, maka kita berada dalam keadaan yang Allah menebus kita dengan cara mengorbankan anak domba yang tidak bercela. Dan ini juga semakin menegaskan bagi kita bahwa darah Yesus Kristus menjadi cara baru Allah menyelamatkan kita pada masa. Kalau dulu Allah mengingatkan bangsa Israel dengan tanda darah anak domba yang harus disapukan di ambang atas pintu dan juga pada tiang pintu. Sekarang tidak perlu lagi kita sibuk, kita tidak perlu lagi repot mencari domba atau kambing, tetapi Allah telah memberikan Kristus sebagai domba yang sungguh untuk menebus, menyelamatkan Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, Kristus harus menjadi bagian ini. Amin. Kristus harus tinggal di dalam hidup. Kristus
Ada 3 sikap penting yang harus kita lakukan supaya kita terbebas. Supaya kita terbebas, yang pertama harus taat pada ketetapan. Ya. Seringkali memang kita meragukan kadang-kadang ketetapan Tuhan ini di luar dari apa yang kita pikir. Mungkin sedikit merepotkan karena aturan Paskah yang Tuhan tetapkan di sini ya harus 14 hari engkau mengurung domba, baru engkau sembelih. Ya, engkau sembelih di dalam rumahmu. Kalau terlalu kecil, kira-kira jumlahnya di sini harus 10 orang, ya, supaya tidak terlalu. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa harus dengan cara seperti ini? Tidak bisakah Allah bekerja dengan tangannya secara langsung, tanpa harus repot-repot, harus cari domba, harus cari kambing, harus kurung 14 hari, harus jantan, harus tidak bercela, tidak ada cara lain. Tapi Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketaatan membawa berkah. Amin. Ketaatan membawa berkah. Kalau kita taat pada ketetapan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati hidup kita. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan memberikan perintah dan ketetapan, maka belajarlah untuk taat melakukannya. Maka pintu-pintu berkat Tuhan akan terbuka. Lalu yang kedua, sikap yang kedua, ketika engkau makan domba, dikatakan makan dengan pakai ikat pinggang, pakai kasut, dengan roti tidak berani. Artinya bahwa ketika kita menyambut Kristus di dalam hidup kita, maka kita harus dalam keadaan siap. Itulah yang selalu diingatkan. Berjaga-jagalah karena engkau tidak tahu saat dan waktu Dia melewati rumahmu, Dia melewati rumah tanggamu. Tapi engkau tidak pakai ikat pinggang, tidak pakai kasut, tidak dengan roti yang tidak berarti. Roti yang tidak berarti melambangkan kesucian, tidak bercampur dengan hal-hal apapun. Pakai ikat pinggang melambangkan kesiapsiagaan, dengan tongkat di tangan melambangkan bahwa siap untuk berperang. Jangan lengah Bapak Ibu saudara. Inilah waktunya bagi kita untuk kita boleh sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, percayalah bahwa domba sudah menyelamatkan hidup. Domba suluh adalah Kristus yang turun untuk menyelamatkan hidup, supaya kita bebas dan mengalami keselamatan dari Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, ampuni kami atas segala dosa dan segala kesalahan, dan tolong kami jika pada saat ini ada pergumulan di dalam hati kami, ada hal yang menghalangi, mengganjal bagi hidup kami untuk dekat kepada Tuhan, ampuni kami, dan biarlah setiap kami yang mendengarkan firman beroleh kasih karunia dari Tuhan pada Allah. Terima kasih di dalam Yesus Kristus kami. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita sama-sama mengucapkan doa.
dan terimalah berkat. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah kiranya yang menyertai, memberkati serta memelihara kehidupan hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.